Halo traders, halo Maxian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku market analis dari Maxco Futures yang seperti biasa di awal minggu ini kita akan review terhadap market apa-apa saja yang terjadi di minggu depan dan juga apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di minggu ini yang bisa mempengaruhi pergerakan harga tentunya. Kita tahu bahwa dolar kembali bertahan di atas 106 pasca meningkatnya ketegangan ya di Middle East tentunya di Hamas dan juga Israel yang kembali memanas ya atau di Timur Tengah tentunya, dan ini memicu semacam sentimen risk off atau sentimen resiko di dalam pasar kembali meningkat dan bisa berpotensi meningkatkan demand terhadap emas dan juga dolar karena status quo sebagai safe haven aset. Mungkin sebelum ke chart ataupun headline, saya akan share terlebih dahulu ya terhadap potensi market yang bisa bergejolak di minggu ini tentunya. Tentu di hari Selasa akan banyak sekali event yang berkaitan dengan makroekonomi, tentunya berkaitan dengan dolar data ya atau US data. Kita akan mendapatkan rilis itu di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya tentunya. Tapi juga kita akan mendapatkan beberapa event seperti data UK, kemudian data Jerman, dan juga data Kanada tentunya. Dan di hari Jumat kita akan ditutup juga dengan data US berkaitan dengan aktivitas investor tentunya. Tapi kalau menurut pandangan saya, tidak hanya data ekonomi saja yang perlu kita perhatikan di minggu ini, tapi lebih ke arah tensi ketegangan di Middle East tentunya, atau di Timur Tengah. Karena yang mendrive market pada saat ini itu erat kaitannya dengan ketegangan di Timur Tengah. Dan itu merupakan event di luar kalender ekonomi. Jadi bisa saja penyerangan atau pengeboman itu dilakukan kapan saja tanpa ada orang yang tahu tentunya. Dan itu merupakan sebuah event yang kalau menurut pandangan saya perlu diwaspadai sebagai aksi spekulatif dan juga aksi volatilitas yang relatif kencang tentunya. Dan kalau misalkan kita lihat ya ke kalender ekonomi, tentunya di jam 7.30 akan ada rilis data US retail sales yang bulanannya tentunya ini bisa memicu volatilitas dan ini merupakan data yang memberikan kontribusi juga terhadap inflasi. Kemudian ada inflasi dari UK nanti di hari Rabu ya, diproyeksikan akan turun dari 6,7 ke 6,6, which is ini bisa memperlemah pound sterling untuk bergerak bearish ya, karena bisa mengurangi ekspektasi terhadap pasar bahwa Bank of England cenderung mempertahankan nilai suku bunga yang ada pada saat ini di 5,5% tentunya. Dan di hari Kamis ya, akan ada speech dari Jerome Powell menarik untuk kita perhatikan, mengingat speech yang akan dilontarkan ini merupakan sebuah kisi-kisi untuk nanti tanggal 1 November Fed meeting ya atau FOMC meeting tentunya. Dan di hari Jumat ya, kita akan ditutup oleh UK retail sales ya, bukan US sorry ya, tapi retail sales dari sisi UK atau dari sisi Inggris itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa yang mendrive market itu relatif berkaitan dengan Middle East ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya di minggu ini karena relatif datanya itu muted atau relatif sepi, jadi pasar perhatian lebih ke arah Middle East, dan itu merupakan event berada di luar kalender ekonomi yang mampu mendrive harga dari sisi makroekonomi dengan cukup ekstrim tentunya. Kita akan melihat dari sisi dolar indeks ya, kembali lagi bahwa dolar indeks itu bertahan di atas 106, which is ini merupakan level psikologi yang bila mana masih bertahan, maka dolar indeks ada potensi untuk kembali melanjutkan ke 106,7 ataupun 107,3 ya atas ini. Tentu ini merupakan sebuah teknikal yang jelas-jelas sekali adalah sebuah potensi uptrend karena belum ada area low yang tertembus ya. Kita mendapatkan adanya area low tapi reject ya di area 105,700 di sini, dan harga langsung dirive naik akibat tensi yang memanas ya di Middle East tentunya. Dan kalau misalkan kita mengacu terhadap dolar, kita akan lihat dulu terlebih dahulu ke Euro USD ya, karena ini merupakan sebuah berkebalikan dengan dolar indeks tentunya. Kalau misalkan kita lihat dari Euro USD, kita masih bisa lihat bahwa
secara tren masih relatif bergerak turun ya, akibat harga tertahan di level 1.06 ya di area ini. Dan kalau misalkan harga masih bertahan di bawah level 1.06, maka Euro USD masih bisa mampu untuk kembali bergerak turun ya. Kalau misalkan kita lihat ukur menggunakan Fibonacci, bisa turun hingga ke level 1.04572 ya, bertepatan dengan level Fibonacci 1.618 atau pergerakan ekstensi dari impuls yang terjadi di hari kemarin atau di minggu lalu, kemudian retest, dan ini merupakan kalau misalkan sentimen dolar kembali berlanjut, Euro USD bisa drop melanjutkan ke 1.04500 tentunya. Begitupun juga dengan pound sterling ya, karena kita tahu bahwa yang derive pada saat ini itu lebih tertuju terhadap dolar. Jadi apa-apa yang terjadi di dalam dolar itu bisa menderive seluruh aset, baik itu di foreign exchange, di stock market, ataupun di dalam komoditi ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi pound sterling US dollar, secara teknikal baru saja membentuk trendline breakout ya, walaupun di sini ada potensi inverse head and shoulder, tapi secara neckline teknikalnya di sini belum tertembus. Jadi ada indikasi dari sisi pound sterling US dollar masih bisa korektif balik kembali ke support 1.21 ya di area ini tentunya. Jadi masih harga relatif terkurung ya. Kalau misalkan break area ini, retest mungkin bisa kembali ke resisten. Tapi selama resisten yang saya tandai di area ini, di area hijau belum tertembus, maka ada indikasi pound sterling US dollar masih bisa tertekan ke arah bearish movement tentunya. Ke level 1.21 lah ya kita bulatkan. Kemudian kita akan bahas gold ya, karena kita tahu gold ini sedikit unik pada saat ini, relatif searah dengan dolar tentunya. Kalau misalkan kita lihat gold itu sendiri ya, bahwa di hari Jumat kemarin sempat spike naik kurang lebih 60 poin, dan kalau misalkan kita lihat secara teknikalnya pun ada potensi continue naik ke 1960 ya, menguji resisten yang terbentuk di level 1950 sorry ya. Dan ini sangat mungkin sekali terjadi di time frame H1, di time frame daily ya, kita bisa melihat bahwa adanya sebuah potensi continue naik ya, karena terdapat candle Morubozu bullish yang sangat-sangat solid tentunya. Dan kalau misalkan kita lihat di time frame H1, di time frame yang lebih kecil, masih ada potensi untuk bergerak naik ya, karena lower low di sini masih belum tertembus ya, dan secara teknikal sedang membentuk candle seperti pennant ya, dan ini kalau misalkan terekstensi naik membentuk candle bullish pennant, maka secara ajaib targetnya ada di 1948 ya, di level 1.618. Jadi gold ada indikasi untuk bisa melanjutkan kenaikan hingga ke 1.618. Dan terakhir ya, berkaitan dengan Middle East, tentu erat kaitannya dengan oil ya, karena oil di hari Jumat kemarin pun itu cukup signifikan ya menguatnya kurang lebih 4%. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa secara teknikal ini merupakan sebuah technical breakout yang tertahan di level 86. Selama harga bisa bertahan di atas 86, maka next target mungkin bisa menguji kembali level 90 $90 per barrel ya, seperti itu. Jadi inilah untuk outlook di minggu ini ya. Jadi kembali lagi saya tekankan, mungkin ada indikasi dolar, gold, dan juga oil itu kembali mendapatkan demand dan traksi penguatan karena memanasnya tensi di Middle East itu masih utuh dan juga belum usai. Oke, itu saja mungkin untuk market review dan juga market outlook di minggu ini. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.